Asrama Hadis Sunan Anasai untuk jilid kedua yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 kembali digelar. Kegiatan ini merupakan program DPD LDII Tabalong untuk meningkatkan target pembinaan generasi penerus yang alim, faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Kegiatan yang dimulai sejak 18 September dibuka Bupati Tabalong Anang Syafriani pada 19 September 2022 di Masjid Baitul Mukhlisin, Komplek LDII Tabalong di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta. Asrama hadis ini diikuti 500 peserta yang terbagi ke dalam peserta khusus dan peserta umum. Ketua Pelaksana Asrama Hadis Sunan Anasai, Ustadz Ponco Utomo, mengatakan alasan dipilihnya kitab hadis Sunan Anasai karena lebih mudah dipahami dan dimengerti sehingga juga dapat lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ulama, hadis Sunan Anasai ini secara fiqhiyah lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, sehingga tentunya juga akan lebih mudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kedepannya tidak hanya Sunan Anasai ini yang dikaji, tetapi kita Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud juga akan kita kaji secara bertahap. Setiap 1 tahun mungkin nanti akan kita laksanakan. Bupati Tabalong Anang Syafriani dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan karena menurut Bupati Anang upaya untuk mendalami ajaran agama Islam tidak terbatas. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tabalong juga mendukung sepenuhnya kegiatan keagamaan seperti ini. Saya berharap agar kegiatan ini terus dilaksanakan karena upaya kita mendalami ajaran agama Islam ini tidak ada batasnya. Tadi baru saja Syekh Dr. Yasir Asni mengatakan bahwa kalau mau selamat hidup di dunia dengan ilmu, kalau mau selamat hidup di akhirat dengan ilmu, kalau mau selamat kedua-duanya dengan ilmu. Nah, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Tabalong insyaallah selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini terbukti dilaksanakan. Kegiatan yang berlangsung hingga 22 September ini dipimpin Ustadz Haji Wahyu Abdurrahman yang merupakan guru senior Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Kajian ini diberikan selama 1 hari penuh yang terbagi ke dalam 4 waktu, yaitu pagi, siang, malam, dan setelah subuh. Asrama hadis Sunan Anasai pada juz pertama yang lalu membahas berkaitan dengan permasalahan toharoh atau bersuci di dalam Islam. Untuk materi juz 2 ini mengarah kepada pelaksanaan ibadah seperti sholat, azan, arah kiblat, dan beberapa panduan ibadah lainnya. Dan di juz 2 ini materi lebih mengarah kepada pelaksanaan sholat, azan, kiblat, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam kami melaksanakan amaliyah sehari-hari, amaliyah wajib terutama dari berwudu, dari bersuci sampai dengan melaksanakan sholat, kami bisa mengacu terhadap tuntunan dari Rasulullah SAW. Panitia pelaksana mendatangkan narasumber yang sangat kompeten di bidang ilmu hadis, yaitu Ustadz Haji Wahyu Abdurrahman, salah satu guru senior dari Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, Jawa Timur. Narasumber juga menguasai kajian yang disampaikan, sehingga hal tersebut yang menjadi alasan untuk memilih Ustadz Wahyu Abdurrahman sebagai pemateri. Melalui kajian hadis Sunan Anasai ini, para peserta, baik dari golongan khusus maupun umum, antusias menerima ilmu yang diberikan. Para peserta mengaku penjelasan dari narasumber bisa diterima
karena disampaikan secara jelas dan rinci pada setiap bacaan yang diberikan. Penyampaian materi dari Bapak Guru Besar, dari Bapak Wahyu Abdurrahman cukup jelas, dibacakan secara rinci setiap hadisnya, dibacakan setiap maknanya per kata, kemudian setelah itu dijelaskan maksudnya hadis ini begini. Dari penjelasan beliau sangat mudah untuk dipahami. Untuk asrama ini sangat bagus sekali karena isi dari asrama itu merupakan kegiatan ibadah kita sehari-hari, mulai dari menjaga kesucian, kemudian praktek sholat atau arah kiblat dan lain-lain, sehingga memang kajian ini sangat penting dan harus kita pelajari untuk satu-satunya orang Islam untuk amal ibadah sehari-hari. Kesannya bahagia banget Mas ya, bisa diadakan asrama hadis besar ya. Ini kan termasuk di antara kutubu sitah ya. Jadi dari 7 hadis besar sudah dikajikan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh harus mencari. Kalau untuk hadis besar kan biasanya kita harus mencari ke pondok kah, ke istilah lah ibaratnya. Alhamdulillah kita bisa mengkaji di sini, nggak usah jauh-jauh, dan kita dapat ilmu banyak dari hadis itu langsung dari hadisnya. Para peserta diajarkan untuk menerjemahkan isi hadis Sunan An-Nasai dengan menggunakan huruf Arab Melayu, atau di kalangan LDII biasanya menyebutnya dengan tulisan Arab Pegon, yang merupakan bahasa Indonesia yang diaksarakan ke dalam huruf Arab. Melalui kesempatan asrama hadis ini, pengurus LDII juga melakukan ekspos rencana pembangunan masjid yang akan diberi nama Asmaul Husna. Rencananya masjid ini akan berlokasi sekitar 1 km dari Islamic Center Tabalong atau 5,8 km dari komplek LDII Tabalong. Masjid tersebut direncanakan akan mengusung konsep lokal atau menggunakan kubah dengan arsitektur rumah adat Banjar. Ekspos ini disampaikan Dewan Penasehat LDII Tabalong, Supriyanto, di hadapan Bupati dan para peserta kajian. Dan nama Asmaul Husna itu kami ambil dari firman Allah di surah Al-A'raf ayat 180. Di sana ada kalimat walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Kami ambil dari nama itu, dan setelah panitia pembangunan ini berusik, sudah ada apa belum nama Masjid Al-Mahfuz di Indonesia? Ternyata masjid yang pakai nama Asmaul Husna itu baru 1 di Serpong, Jawa Barat. Di Kalsel belum ada, di Jawa Tengah, Jawa Timur juga belum ada. Sehingga panitia jatuh pada dunia Masjid Asmaul Husna di Maulana dengan meninggikan kubah berbentuk rumah baca, mengangkat setinggi-tinggi kearifan lokal. Beda dengan masjid yang ada ini. Kalau ini kubahnya sudah lazim, bisa kita ambil rumah baca sebagai kubah. Melalui perencanaan, biaya pembangunan masjid ini sekitar 26,3 miliar rupiah. Mewakili pemerintah Kabupaten Tabalong, Bupati Tabalong Anang Syahfiani siap mendukung pembangunan masjid ini. Bantuan yang diberikan nantinya akan berupa dana hibah. Nah, tentu Ibu dan sekalian, pemerintah Kabupaten Tabalong tidak akan berhenti akan membantu pembangunan ini ya. Tetapi yang harus diketahui oleh Ibu dan Bapak sekalian, kalau pengurus LDII sudah tahu, pemerintah Kabupaten Tabalong itu nanti akan memberikan
Kajian Sunan Anasai ini sebagian besar diikuti para mubalik atau mubaligah LDI Tabalong. Nantinya mereka diminta untuk menyampaikan yang sudah dikaji selama mengikuti asrama hadis ini kepada para jemaah yang ada di cabang-cabang LDII. Menurut pantauan pengurus LDII Tabalong, pada kajian Juz 1 terdahulu para mubaligh sudah menyampaikan kajian kepada para jemaah dan sebagian besar sudah menyelesaikan atau menamatkan kajian Juz 1. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.